Bismillahirrahmanirrahim. Secara istilah atau model-model fitnah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menjelaskan fitnah, ya. Secara istilah maka terbagi menjadi dua. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua, ya. Pertama adalah fitnah syahwat, fitnah syahwat. Kemudian fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu segala fitnah yang menggoda seorang, ya, yang bisa merusak agama seorang terkait dengan syahwat. Dan ini banyak contoh-contohnya, ya. Seperti misalnya fitnah wanita, ya. Wanita. Kemudian contohnya lagi misalnya fitnah harta. Ini berkaitan dengan syahwat seorang sehingga bisa merubah agamanya. Bahkan fitnah anak-anak, ya. Ke anak-anak, kemudian juga keluarga, istri misalnya. Kemudian juga di antaranya kezaliman, ya. Kemudian juga fitnah jabatan. Ini adalah fitnah-fitnah yang terkait dengan syahwat. Insyaallah kita akan jelaskan setelah ini. Adapun fitnah-fitnah terkait dengan syubhat misalnya, ya. Banyak, ya. Syubhat-syubhat kesyirikan. Kufuran, kesyirikan, syubhat-syubhat ateis, ya. Banyak, ya. Syubhat-syubhat liberal, liberalis, pluralis, demikian juga almaniyah, ya. Sekularis, ya, ini semua mereka punya syubhat. Syubhat-syubhat bid'ah. Kemudian yang paling parah adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, ya. Dajjal punya syubhat yang luar biasa. Inilah kita berusaha mengenal model-model fitnah ini. Kita berusaha mengenal agar kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Saya katakan tadi yang penting kita tidak peduli kita di zaman yang mana. Tetapi setiap zaman ada fitnahnya. Entah fitnah itu kencang, keras ataupun fitnah tersebut ringan. Yang penting bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Itu yang sangat penting. Apalagi dengan didukung adanya media sosial, ini semua fitnah lengkap, ya. Ada sarananya adalah media sosial. Dan corong fitnah selalu kita bawa. Di mana? Di HP, ya. HP, gadget, laptop, semua adalah sumber fitnah. Seorang tidak usah keluar dari rumahnya, dia terfitnah. Kalau zaman dahulu, orang kalau mau terfitnah keluar rumah. Keluar rumah baru terfitnah. Dalam rumah enggak akan terfitnah. Karena tidak ada yang dia lihat. Sudah dalam rumah dia selamat. Zaman dahulu semakin dia keluar jauh dari rumahnya, maka dia semakin melihat berbagai macam fitnah. Zaman sekarang enggak usah keluar rumah. Dalam rumah sumber fitnah kita pegang. Selama kuota internet masih jalan, fitnah masih. Sumber fitnah akan kita lihat. Fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syahwat, ya, misalnya fitnah wanita. Fitnah yang pertama fitnah wanita. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling parah bagi lelaki seperti setelah sepeninggalku, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih parah bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini maksudnya fitnah terkait bagi lelaki. Yang paling parah apa? Apakah fitnah jabatan? Iya, jabatan fitnah. Harta fitnah? Tidak, lebih parah adalah fitnah wanita. Jabatan tidak semua orang terkena fitnah tersebut. Harta tidak semua orang kena fitnah tersebut. Fitnah wanita mengenai semua orang. Apalagi zaman sekarang. Ya.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Waspadalah kalian terhadap dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita. Rasulullah menyebutkan dzikrul khas ba'dal am. Rasulullah sebutkan hati-hati terhadap dunia, kemudian Rasulullah sebutkan secara spesifik, waspadalah kalian terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali muncul menimpa Bani Israil terkait dengan wanita. Ini yang saya sampaikan, kelihatannya sederhana, tapi subhanallah kita khawatir setiap hari pahala kita terkikis, dosa kita semakin banyak dengan kita masuk di sosial media, dengan melihat YouTube, dengan melihat Facebook, akan banyak wanita yang terumbar auratnya yang melewati pandangan kita setiap hari. Saking terbiasanya, sering kita tidak beristighfar karena kita anggap biasa. Penyiar yang menyiarkan berita tanpa pakai jilbab kita nonton seperti biasa saja. Kita di bandara melihat orang terbuka dan kita tidak malingkan pandangan sepertinya biasa saja. Kita di pesawat ada pramugari terbuka aurat yang kita melihatnya, bahkan kita tidak istighfar sama sekali dan kita memandang biasa saja. Belum anak muda yang waliyadzubillah, dan itulah kondisi kita sekarang. Fitnah paling baik fitnah wanita. Maka seorang laki jangan pernah memandang remeh fitnah wanita, tetap berusaha menjaga pandangannya. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan siapa laki yang menjaga pandangannya, Allah akan berikan cahaya keimanan. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, Allah qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakanlah para laki menundukkan pandangan mereka, menjaga mulut mereka. Katakan kepada wanita menundukkan pandangan mereka dan menjaga mulut mereka. Setelah itu Allah bawakan ayat Allahu nurus samawati wal ardh dalam surat An-Nur. Allah cahaya langit dan bumi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil faedah bahwasanya siapa yang menjaga pandangan, Allah akan berikan cahaya dalam imannya. Anda ingin khusyuk dalam beribadah, ingin tersentuh ketika baca Quran, jaga pandangan. Terutama bagi laki-laki, wanita juga. Ya. Tapi ini fitnah paling bahaya, fitnah wanita. Fitnah wanita yang bisa merusak agama seorang. Seorang tidak sadar, dia malas, susah bangun malam, tidak tertarik untuk baca. Tidak ada kerinduan baca Al-Quran, tidak ada kerinduan. Kenapa? Rupanya dia bermaksiat dengan fitnah wanita tersebut. Kemudian fitnah harta. Fitnah harta juga tidak kalah. Fitnahnya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Harta ini merusak. Ya. Ya. Harta merusak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Ya. Kata Rasulullah SAW akan dibawakan dunia bagi kalian, fatanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba untuk mencari dunia tersebut, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba tentang dunia, harta. Fatuhlikukum, maka harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana ahlakathum, sebagaimana telah membinasakan orang terdahulu. Fitnah harta ini bukan hanya terjadi pada orang-orang awam, bahkan menimpa juga para penuntut ilmu, bahkan juga menimpa para duat yang diberi kemudahan harta. Maka waspada. Harta membuat niat kita bisa menyimpang. Yang tadinya kita mikir orientasi akhirat bisa berubah menjadi orientasi dunia. Dan kita jangan merasa kita selamat, jangan merasa itu perkara yang ringan. Tidak, fitnah dunia fitnah besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang bagaimana sebagian sahabat yang terfitnah dengan dunia ketika dalam perang Uhud. Ini para sahabat yang mereka keluar di awal adalah ikhlas kepada Allah. Tidak berharap dunia sama sekali sehingga mereka mau mengorbankan jiwa raga mereka. Ya. Tapi Allah menyebutkan bagaimana wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berjaga di atas Jabal Rumat, sekitar 50 pasukan
pemanah. Tiba-tiba orang-orang musyrikin kabur, kemudian mereka meninggalkan ghanimah. Rasulullah dia bilang, jangan turun dari jabal rumah tersebut, jangan turun. Jabal al-Ainain namanya. Itu gunung bukit Ainain. Tapi mereka ketika melihat harta mereka turun. Mereka bilang, kaum musyrikin sudah pergi. Sudah apalagi kita tunggu? Mereka turun. Allah menyebut tentang mereka, subhanallah, Ibnu Mas'ud ketika berkomentar tentang ayat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak menyangka ada seorang sahabat Nabi pun yang menginginkan dunia. Katanya secara zahir enggak mungkin. Rajin ibadah, takwa kepada luar biasa, tapi syaitan menggoda di tengah-tengah. Sampai hatta nazala fina ma nazal, sampai turun kepada kami tentang kami ayat yang turun. Allah berfirman, minkum may yuridu dunya. Di antara kalian ada yang mencari dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian mencari akhirat. Ini minkum di antara kalian para sahabat. Nah, kalau para sahabat saja yang awalnya ikhlas bisa tergoda di tengah, bagaimana dengan kita? Apatah lagi kita? Kita ini siapa? Betapa banyak orang di awal dia berdakwah ikhlas kepada di tengah jalan, ketika dibuka dunia, maka jadikanlah dia agama sebagai untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Dia belok haluan tanpa dia sadari. Kalau ada yang tegur, alhamdulillah. Kalau enggak, dia akan terbawa dan terbawa. Allah memberikan harta dalam sebagian jalan dunia, ya, banyak. Kalau dia tidak komitmen dengan akhirat, maka sulit. Maka akhirnya otaknya bagaimana bisa mengumpulkan dunia dengan sebanyak-banyaknya. Orientasinya bukan lagi akhirat tapi dunia, dan ini menimpa siapa saja. Ya, dan bilang saya dai atau saya ustaz, enggak, semuanya bisa. Semuanya bisa terkena fitnah. Sebagian para sahabat bisa terkena. Ya. Ketika Allah membukakan dunia bagi para penuntut ilmu, ini fitnah. Ya. Ini maksud saya, kalau penuntut ilmu saja bisa terfitnah dengan dunia, apalagi dengan orang-orang awam. Fitnah anak-anak, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Harta bisa jadi ujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu menyebabkan seorang menjadi pelit dan menyebabkan seorang menjadi penakut. Seorang suka dermawan, tapi gara-gara mikir anaknya dia jadi pelit. Fitnah, dia terfitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri kalian, di antara anak kalian ada jadi musuh kalian. Apa maksudnya di musuh? Artinya menghalangi kalian dari berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kalian. Mikir istri, mikir anak. Mau sedekah enggak jadi, mau berbakti sama orang tua enggak jadi gara-gara mendahulukan istri dan anak-anak. Dan banyak hal. Akhirnya seorang terkadang harus korupsi, harus mencuri harta negara. Kenapa? Karena tuntutan istri dan anak-anak. Banyak hal. Fitnah. Kita nggak usah bicara jauh-jauh, fitnah terkadang dalam rumah. Anak-anak minta ini, kita belikan gadget. Anak-anak nonton macam-macam, kita biarkan. Istri nonton macam-macam, kita biarkan, kita tidak tegur. Fitnah, anak-anak kita terbawa. Alasan refreshing lah, hiburan sesekali, dia ke bawah. Siapa yang buat kita terjerumus? Anak istri. Kita tidak punya qawamah ya, dalam rumah tangga. Ya, ini bahaya ya. Kita nggak usah bicara fitnah jauh. Dalam rumah terkadang ada fitnah sendiri. Kemudian di antara fitnah yang terjadi adalah fitnah kezaliman ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman semakin mendekat ya. Ada yang mengatakan mendekat maksudnya karena sarana transportasi yang begitu cepat, sarana komunikasi semakin mudah sehingga terasa dekat, dan kita juga merasakan, kita kayaknya baru kemarin saja masih kecil, sekarang sudah umur sekian. Yataqarabuz zaman wa yanqusul amal. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa yanqusul amal semakin sedikit. Sekarang benar, orang banyak bicara, orang banyak komentar, amal semakin sedikit.
ibadah semakin sedikit. Wa yulqa syuh, rasa pelit dilemparkan di hati-hati manusia. Pelit, tamak. Syuh itu bukan sekedar pelit tapi tamak. Al-hirs ala malil ghair, semangat. Bukan cuma pelit, semangat juga cari harta luar biasa. Wa tadharul fitanu, dan akan muncul fitnah-fitnah. Wa yakthurul harju, dan akan banyak pembunuhan-pembunuhan. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Qala al-qatlu, yaitu banyaknya pembunuhan dan pembunuhan. Ini di zaman fitnah akan banyak kezaliman. Kemudian di antaranya fitnah jabatan. Kata Rasulullah SAW, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian akan begitu tamak kepada kekuasaan, kepada jabatan, kepemimpinan, harus jadi mudir, harus jadi direktur, harus jadi ini, harus jadi maunya paling depan, maunya yang berbicara. Jabatan kecil maupun jabatan besar. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguhnya jabatan tersebut akan menjadi penyesalan bagi kalian pada hari kiamat kelak. Ini di antara fitnah-fitnah yang membuat orang sekarang lihat kita bicara jabatan politik, caci maki sana, caci maki sini, terjebak seorang dalam perpolitikan karena bicara jabatan, baik yang bermain langsung ataupun para pendukungnya. Lihat bagaimana kalau sudah musim politik, satu sana maki sini, mengungkap aib orang lain, gibah namimah semua jadi halal. Gibah namimah halal, bongkar aib sana, bongkar aib sini, kemudian klip-klip masa lalu, video pernyataan lalu diungkap kembali untuk menjatuhkan, subhanallah. Tatabbu'ul akhta, mencari-cari kesalahan, tajassus, semua dilakukan. Tim ini, belum gelaran-gelaran, semua dilakukan, semua halal demi untuk jabatan. Perkara dunia yang kemudian hilang. Nanti 5 tahun lagi berulang lagi, 5 tahun lagi berulang lagi. Waliyadzubillah. Fitnah jabatan. Kalau saya bilang seperti apa? Seperti kereta yang berjalan, banyak orang yang terbawa, banyak orang tergilas fitnah tersebut. Banyak. Mungkin jutaan manusia terjebak dalam fitnah tersebut. Menghalalkan segala macam cara demi menggolkan siapa yang dia dukung. Hati-hati. Ini fitnah yang terjadi. Ini sebagian contoh saja fitnah-fitnah terkait syahwat jabatan, syahwat wanita, syahwat menggolimi orang dan macam-macamnya. Kita bicara tentang akhirnya banyak orang-orang yang kemudian masuk dalam jabatan-jabatan yang bukan ahlinya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Jika telah perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, ya. Ini orang ini, ya, begitulah kondisi sekarang. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah jangan sampai terjebak dengan fitnah-fitnah tersebut. Hidup cuma sekali, waktu berjalan. Umur jangan kita buang-buang untuk tenggelam dalam fitnah yang tidak ada manfaatnya, bahkan balik membawa kemudaratan bagi kita. Adapun fitnah syubhat, maka banyak sekali di zaman sosial media sekarang. Syubhat kesyirikan banyak, orang-orang menyeru kepada kesyirikan, membolehkan minta kepada mayat-mayat, meminta istighatsah kepada wali, ruh-ruh para wali dengan berbagai macam dalih, ya. Entah dalih bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Allah harus beradab lewat orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti raja kalau diminta maka tidak bisa langsung, harus lewat menteri-menteri. Subhanallah, mereka samakan dengan raja dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang minta kepada aku. Tidak perlu lewat sana, lewat kiri langsung. Saya punya teman orang awam. Dia cerita, dia punya teman sekantor. Kalau sudah sampai meliburkan diri, kenapa? Ingin ada hajat, dia pun harus bersafar, liburkan diri, kemudian pergi ke kuburan fulan, kemudian minta di sana, kuburan wali fulan minta ke sana. Teman saya heran, dia orang ngaji. Dia bilang, saya heran, kenapa kau harus cuti, harus liburkan
diri di pekerjaan, kemudian harus pergi jauh. Udah kamu bangun malam sholat, apa susahnya? Sederhana. Fitrah dia. Ya sudah tinggal bangun malam sholat, nangis minta kepada Allah. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jangan disangka Tuhan seperti Allah yang turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa'aghfir." Allah cari hamba-hambanya. Bukan orang yang kemudian lewat walinya, lewat sana. Tidak, Allah cari hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir Allah. Apakah ada yang minta ampun akan aku ampuni? Hal min da'in. Apakah ada yang berdoa kepadaku fastajibalah, akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, adakah yang minta akan aku kabulkan permintaannya. Terus belok kanan, belok kiri, harus safar ke sana, harus safar ke sini. Menggambarkan seakan-akan Tuhan kita tidak mau mengabulkan doa. Syubhat. Ada orang minta-minta kepada penghuni kubur. Kesyirikan dan syubhatnya. Kesyirikan tapi berdalil dengan syubhat, terargumentasi. Belum kita bicara syubhat-syubhat ateis yang ditebarkan oleh orang ateis. Dengan dalil macam-macam lah bicara. Saya sudah bahas secara khusus dalam tauhid rububiyah tentang syubhat-syubhat ateis dan ada bantahan-bantahannya. Tapi syubhatnya ada terstruktur. Dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja sekarang, anak muda, anak SMP. Saya baca tertarik, langsung ragu dengan Tuhan. Kalau tidak ada yang menolong, kalau Allah tidak memberi hidayah, langsung ragu tentang Tuhan. Ini terjadi zaman sekarang. Subhanallah, kapan bulan Ramadan saya ketemu suami istri datang, Ustaz, tolong anak saya hari tahun ini memproklamirkan dia tidak mau puasa lagi. Ajib, saya bilang kenapa? Dia tidak percaya dengan Tuhan. Salah pergaulan, salah baca di sosial media. Belum syubhat-syubhatnya liberal, syubhat lebih terus-terus lagi. Ya. Sebagaimana kita bahas tiap pekan tentang syubhat-syubhat liberal dan liberalis, pluralis. Syubhat-syubhat bid'ah dan yang paling parah Dajjal yang sangat besar syubhatnya yang akan datang di akhir zaman. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a minhu." Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Jangan dekat-dekat. Ya. Jangan dekat-dekat. Ada orang yang merasa hebat, ketemu Dajjal jadi pengikut. Sangat mungkin. Bagaimana tidak jadi pengikut Dajjal sementara dia begitu sakti. Dajjal luar biasa, bisa tumbuhan tanah yang tandus bisa tumbuh tumbuhan, langit yang kering bisa turun hujan, luar biasa. Orang yang mati bisa dihidupkan secara zahir. Orang lihat seakan-akan dia menghidupkan orang mati. Ya, dianggap Tuhan. Semoga tidak bertemu dengan fitnah Dajjal.